Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermodalkan maksimal 5 juta rupiah, aman diterima di PTN lewat jalur seleksi mandiri? Ya, daftarlah sebanyak-banyak PTN lewat jalur mandiri agar kemungkinan diterimanya menjadi besar. Ingin jelas strateginya? Simak videonya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan share agar kalian yang pertama mendapat strategi-strategi keren menaklukkan PTN. Pejuang PTN, semoga kalian diterima di PTN lewat jalur SBMPTN ya. Biar membantu orang tua gak keluar uang pangkal. Apalagi yang semboyannya FK harga mati. Karena anak Om diterima di FK dan FKG, kali ini Om ingin berbagi pengalaman buat kalian yang ingin masuk FK. Pengalaman ini juga bisa kalian pakai untuk yang ingin di jurusan yang lain. Semakin tinggi dan favorit target kalian, akan semakin berat perjuangannya. Ini yang terjadi pada anak-anak Om, yaitu ngotot. Karena kengototannya ini, Om sebagai orang tua juga ikut pusing. Pusing bukan main malah ya. Ngototnya itu begini. Pengennya FK harga mati. Di setiap daftar di berbagai seleksi, pilihannya selalu pilihan 1 FK, pilihan 2 FK. SNMPTN pilihan 1 FKUI, pilihan 2 FKUI. SBMPTN pilihan 1 FK, pilihan 2 FK. Gak mau yang lain. Seperti kalian ya. Alasannya, kalau gagal di SNMPTN atau SBMPTN, ya ngejar di mandiri. Dia ngotot, sangat ngotot bahkan. Tak diterima di FKUI jalur SNMPTN, dia nangis sebentar. Terus ngotot lagi bersiap untuk SBMPTN. Gagal FKUI SBMPTN, biasa nangis lagi. Maklum ya, cewek ya. Kemudian ngotot lagi. Tulisan FKUI harga mati masih tertempel di kamarnya. Begitu ya perjuangan anak-anak Om, cukup berliku dan berat. Kalau sudah diterima sih kelihatannya mudah ya. Tapi ternyata harus melewati kegagalan demi kegagalan. Itu biasa ya. Bukan sang anak saja yang stres, tapi juga orang tuanya. Bahkan mungkin lebih stres orang tuanya. Apalagi anak Om itu takut dengan darah. Tapi dia ngotot ingin jadi dokter. Kemudian lanjut ke jalur mandiri. Om mulai tegas dan otoriter dalam menentukan pilihan jurusan. Itulah mengapa di beberapa video Om sebelumnya, Om selalu menekankan agar kalian realistis dan memilih jurusan di seleksi SNMPTN dan SBMPTN, bahkan di mandiri. Itu dari pengalaman mendampingi anak-anak Om. Hampir semua PTN yang membuka jalur mandiri, Om daftarin. Waktu itu masih tes tertulis karena tidak ada corona. Om keliling ikut mendampingi ke berbagai kota, ke UNS Solo, UNER, dan lain-lain. Pilihannya tetap FK harga mati. Pilihan 2 baru non-FK. Ada pula yang Om paksa agar pilihan 1 bukan FK. Nah, giliran pengumuman kebanyakan yang diterima adalah di non-FK. FK UGM gagal, nangis. FK Undip gagal, nangis lagi. FK UNER gagal, nangis lagi. FK UNS gagal, tambah stres. FK UNS saja gagal, ia merasa pupus harapan. Apalagi FKUI yang pernah gagal di SNMPTN dan SBMPTN. Tapi Tuhan selalu punya rencana yang terbaik buat hambanya. Ketika pengumuman UI, ia nangis sekencang-kencangnya sambil teriak-teriak dan sujud syukur. Alhamdulillah,
ia diterima di Fakultas Kedokteran UI. Doa Om terkabul nampaknya. Apa doa Om? Semoga anak Om diterima di Fakultas Kedokteran PTN yang murah. Seleksi PTN yang murah tanpa uang pangkal itu kan SNMPTN dan SBMPTN. Tapi Tuhan tidak memberi di situ. Tuhan menyuruh anak Om untuk melewati jalan berliku dulu agar tidak sombong. Karena dulu di SMA UN-nya ranking 4. Agar mau lebih mendekat kepadanya. Sejak gagal SNMPTN anak Om suruh menjalani amalan-amalan yang seperti di video amalan dari langit itu. Simak ya. Setelah gagal FKUI lewat SNMPTN dan SBMPTN, akhirnya Tuhan tetap memberi rezeki di FKUI juga, meski lewat jalur mandiri. Pejuang PTN, itulah sekelumit perjuangan anak Om masuk FKUI. Dari situ bisa dipetik pelajaran yang semoga bermanfaat bagi kalian berikut ini. Pertama, ngototlah dalam mengejar cita-cita dan keinginanmu. Dengan ngotot itu akan tumbuh semangat untuk mewujudkannya. Kedua, hati-hati dalam memilih jurusan. Bila targetnya hanya yang asal diterima di PTN, masuk diterima PTN itu sih sebenarnya tidak sulit. Yang sulit itu diterima sesuai jurusan dan PTN yang kalian idam-idamkan, terutama jurusan-jurusan dan PTN favorit. Ketiga, bila gagal di SNMPTN dan SBMPTN itu biasa, jangan putus asa. Ada skenario Tuhan yang lain buat kalian, mungkin yang lebih baik malah. Kembali ngototlah berjuang di jalur mandiri. Untuk yang FK harga mati, tapi ingin yang tanpa uang pangkal, maka mendaftar SIMA UI atau UTUL UGM hukumnya wajib. Kedua kampus itu mandirinya tanpa uang pangkal. Kemudian yang keempat, bagi kalian yang terpaksa harus berjuang di jalur mandiri, berikut ini strategi yang bila kalian ikuti insya Allah diterima di PTN. Daftar sebanyak-banyaknya seleksi mandiri PTN, baik yang pakai tes atau yang hanya UTBK atau kombinasi keduanya. Apalagi yang hanya UTBK, wajib didaftar agar kemungkinan kalian diterima menjadi sangat besar. Jangan takut keluar uang pendaftaran. Om hitung maksimal keluar 5 juta rupiah, tapi pasti dalam tanda petik ya, atau insya Allah dapat PTN. Untuk meyakinkan ke ayah bundamu, bolehlah share video ini ke beliau. Kemudian jangan merasa terlalu yakin pasti diterima di PTN yang kalian idamkan. Karena perasaan semacam itu kalian akan menyepelekan PTN lain dan tidak mendaftar. Banyak contoh pejuang PTN yang gagal di PTN yang dicita-citakan, tapi malah berhasil diterima di PTN yang sebelumnya diremehkan atau ditakuti. Kemudian, bila target kalian tinggi, misalnya FK ya, di seleksi mandiri ini daftar pula di PTN dengan pilihan 1 non-FK. Ini sangat penting. Sekali lagi ya, ini sangat penting, daftar juga dengan pilihan non-FK. Ini untuk cadangan, untuk jaga-jaga kemungkinan yang terburuk. Selanjutnya, bila pengumuman seleksi mandiri gelombang 1 kalian sudah ada yang diterima, jangan berhenti berjuang. Cobalah ikut seleksi mandiri gelombang 2 dengan pilihan idealmu. Karena di seleksi mandiri pilihan 2 itu persaingannya jauh lebih longgar. Misal di SBMPTN atau mandiri sudah diterima di Fakultas Kedokteran Unila. Cobalah ikut seleksi mandiri gelombang 2 di Fakultas Kedokteran UI. Karena SIMA UI tetap menerima walaupun pejuang PTN itu sudah diterima lewat jalur SBMPTN. Bila target kalian tetap ingin jadi dokter alias FK harga mati, tapi tak ingin merepotkan kedua orang tua dengan membayar uang pangkal yang selangit,
tunda cita-cita jadi dokter kalian itu untuk tahun depan di SBMPTN. Biasanya yang sudah alumni lebih berpeluang diterima di SBMPTN tahun berikutnya. Demikian ya strategi aman diterima di PTN dengan modal 5 juta rupiah. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, Om minta maaf kepada Allah. Hamba yang banyak khilaf ini memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.